Halo semuanya, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini gue mau sharing investasi pertama gue yang bisa terjadi hal buruk dalam tabungan gue sama cowok gue. Karena di video sebelumnya itu gue udah ngebahas atau nge-sharing tentang pengalaman gue dalam berinvestasi. Jadi gue mau sharing nih ke kalian, biar kalian itu nggak terjadi hal yang sama kayak gue, atau istilah kata masuk ke lubang yang sama kayak gue. Biar kalian tuh lebih berhati-hati lagi, kayak kalian tuh lebih tahu mana yang harusnya iya, mana harus yang enggak gitu. Oh ya, dalam konten ini gue udah minta izin sama cowok gue, boleh nggak kalau kejadian kita ini dibuatin konten, karena kan menurut gue lebih penting ya buat sharing ke kalian. Jadi gue udah dapet persetujuan sama cowok gue, jadi nggak apa-apa diceritain gitu. Nah, jadi investasi pertama gue itu menggunakan broker atau server dari iPodGo. Gue udah berjalan nabung, gue udah cuan banyak di sana. Istilahnya adalah nggak cuan terus sih, maksudnya kadang ada naik turun, tapi istilah kata tabungan gue tuh udah ada cuannya gitu, udah ada keuntungannya daripada hasil yang gue tabungin sama cowok gue gitu. Nah, berjalannya nabung di iPodGo, cowok gue ini masuk ke grup Telegram. Jadi tuh ada grup investasi bla 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 gitu kan. Terus pada saat waktu itu handphone dia tuh ngehang gitu kan. Jadi dia hapus aplikasi si iPodGo ini, dia uninstall aplikasi iPodGo ini. Nah, pas dia install lagi, ternyata dia tuh kayak ngehang, kayak lupa gitu loh untuk password sama pin sama username, dia lupa gitu. Akhirnya dia chat lah ke Telegram yang istilahnya tuh official iPodGo ya kan. Dia masukin, dia chat tuh ke official iPodGo. Nah, dibales lah, dia disuruh masukin username, pin, password, terus sama apa gitu gue lupa. Akhirnya dia masukin lah semuanya ya kan, dia ketik segala macem. Ternyata itu adalah orang jahat. Akhirnya tuh cowok gue kayak refleks mengikuti apa yang disuruh sama si adminnya itulah pokoknya ya kan. Karena mungkin posisi di situ cowok gue tuh kayak panik karena username sama password sama pinnya itu lupa, makanya dia kayak mengikuti dan percaya kalau official Telegram yang iPodGo itu tuh emang beneran dari iPodGo-nya. Akhirnya dia mengikuti alurnya. Akhirnya hal negatif terjadilah. Tabungan gue sama cowok gue yang ada di rekening saham itu ludes. Itu tuh totalnya nominalnya tuh udah 20 juta ke atas deh pokoknya, istilahnya udah bisa buat beli mobil second. Terus ya gitu deh. Terus di situ cowok gue cerita sama gue, posisinya otomatis dia nangis dong, karena ya lu bayangin udah capek-capek nabung, udah banyak lika-liku segala macam. Akhirnya kita dihipnotis, mungkin dihipnotis atau cowok gue percaya dengan mengikuti alur dari official Telegram itu yang iPodGo itu, gue nggak ngerti. Akhirnya gue berusaha buat kuat ya kan, padahal dalam hati juga ngenes, tau nggak. Tapi kalau cowok gue sedih, guenya sedih, siapa yang mau bangkitin hubungan atau ngebangkitin semangat kita buat nabung lagi? Otomatis kan gue, kalau misalkan cowok gue yang sedih gitu. Jadi gue kayak semangat lagi aja, maksudnya ya udahlah, selagi kita masih kerja, kita masih punya penghasilan, kita mulai lagi dari awal ya kan. Terus upaya gue tuh buat nyari tahu gimana cara ngebalikin lagi si duitnya itu. Jadi kayak pertama tuh gue, jadi tuh ada history apa namanya, kayak history email si yang penjahat itu. Terus dia kayak nge-transfer ke Wasindo deh kalau nggak salah, bukan ke ATM normal gitu, gue nggak ngerti sih pokoknya. Dan dia tuh ngenarik duitnya itu secara berkala, bertahap gitu, misalkan berapa puluh juta, terus berapa juta gitu. Terus di situ tuh gue berusaha nyari di Google caranya gimana, terus gue sampai nyari alamat di iPodGo terdekat gitu kan. Terus ternyata si iPodGo itu dia nggak punya official di Telegram gitu. Jadi dia tuh istilah kata cuman counternya aja gitu loh. Nah, kenapa sih gue nge-share kayak gini? Karena tuh menurut gue ini penting banget ya buat kalian. Karena waktu itu karyawannya juga sempat bilang beberapa orang juga pernah ketipu
hal yang sama, dia tuh ngechat di Telegram terus suruh masukin ini gitu. Jadi buat orang awam tuh mendingan gue share biar kalian tuh lebih paham gitu loh, nggak ngikutin ke lubang yang sama gitu loh. Karena si iPod Go ini itu tuh buat investasi investor pemula itu lebih disaranin menggunakan iPod Go karena tuh kayak lebih gampang buka rekeningnya, terus nggak ada rekening yang pembukaan rekening yang jumlahnya tuh cukup gede tuh nggak ada. Terus jadi kayak para investor tuh menyarankan untuk investor pemula itu menggunakan iPod Go gitu loh. Jadi lebih baik gue sharing ke kalian biar investor pemula ini bisa lebih berhati-hati lagi, enggak terjebak hal yang sama kayak gue. Karena kan nyesek kayak udah nabung lama-lama, udah cuan, udah jatuh bangun segala macam, terus tiba-tiba uangnya kandas. Ya udah, gue di sini bukan yang ngejelekin aplikasi atau broker atau server dari iPod Go, karena lebih baik gue sharing sama kalian aja sih gitu. Sebenarnya iPod Go buat pemula ya bagus gitu, karena aplikasinya juga atau fitur-fiturnya tuh nggak terlalu ribet dan kalian bisa cepat memahami, dan si bentuk dari aplikasinya pun sangat milenial gitu. Nah, segitu dulu video dari gue. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat buat kalian, dan semoga kalian lebih berhati-hati lagi dalam investasi. Jangan sampai tertipu, karena sayang ya udah nabung banyak-banyak tapi kalian ketipu gitu loh. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you.